Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Ferry Marsil Marpau dari kelas 41 TRPL 1. Di sini saya akan mempresentasikan dokumen dari software requirement specification mengenai pemasangan laundry situ lama. Lanjut kepada hal yang pertama, saya akan menunjukkan daftar isinya. Berikut adalah daftar isi dari dokumen saya. Kemudian dilanjutkan dengan daftar gambar. Saya buat 8 gambar yang ada pada dokumen ini. Selanjutnya pada daftar tabel, saya menggunakan 11 tabel untuk menjelaskan dokumen ini. Kemudian lanjut ke bagian yang pertama, bab pertama yaitu introduction. Pada bab ini dijelaskan tujuan penulisan dan ruang lingkup dokumen secara garis besar, definisi, akronim dan singkatan yang digunakan pada dokumen. Kemudian pada bagian purpose of dokumen ini ditulis untuk semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek mata kuliah AKPL yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pengembangan web sistem pemesanan laundry situ lama Kabupaten Toba. Dokumen ini merupakan rujukan terhadap pelaksanaan kerja yang akan dilakukan ke depannya. Kemudian pada bagian subbab selanjutnya adalah dokumen convention. Di sini ada satu tabel yang merupakan tabel aturan penulisan dokumen. Kemudian pada bagian reference dokumen yang menjadi bahan rujukan dalam pembuatan dokumen adalah software requirement specification yang berasal dari SRS PA1 2023. Ini adalah SRS dari proyek akhir saya. Kemudian pada dokumen summary, pada dokumen ini terdiri dari 5 bab. Yang pertama bab introduction, yang kedua bab system overview, yang ketiga bab functional requirement, dan yang keempat bab data requirement, dan bab yang kelima adalah bagian non-functional requirement. Pada bagian introduction adalah dijelaskan tujuan penulisan dokumen dan referensi dokumen dan ringkasan dari dokumen. Pada sistem overview dijelaskan garis besar sistem yang akan dibangun dan proses bisnisnya beserta target sistemnya. Pada bagian bab 3 menjelaskan fungsi-fungsi yang akan dibangun pada situs website ini dan bagaimana cara pengolahannya. Pada bagian data requirement menjelaskan mengenai IR diagram yang menggambarkan situs website yang akan dibangun. Pada bab 5 menjelaskan tentang kebutuhan non fungsional dari website ini. Kemudian pada bagian bab 2 kita lanjut adalah bab yang mengenai sistem yang sedang berjalan, yaitu sistem overview. Ini adalah keadaan sistem overview. Jadi sistem yang berjalan pada dalam situ lama saat ini adalah mekanisme pengerjaan yang konvensional. Jadi mekanisme pengerjaan cucian di dalam situ lama masih secara manual, yaitu segala data yang ada dituliskan pada buku yang tentunya kurang efektif dan berisiko, di mana pihak laundry akan menuliskan jenis pakaian dan untuk pakaian yang diberikan untuk customer. Hal itu tentu rentan menyebabkan permasalahan akibat data dikarenakan pengolahan yang secara manual. Berikut adalah BPMN mengenai current sistemnya. Yang pertama, customer menyerahkan cucian, lalu bagian laundry situ lama menerima cucian, mencatat transaksi pencucian, memberikan faktur, kemudian customer menerima faktur. Di sini ada supervisor untuk melakukan pembayaran. Kemudian lanjut ke bagian laundry situ lama akan menerima cucian, lalu cucian akan diberikan kepada bagian belakang, yaitu bagian yang melaksanakan pencucian. Jika sudah selesai, apakah customer langsung membayar lunas? Jika membayar lunas, maka customer akan dikasih cuciannya. Jika pembayaran tidak lunas, maka pihak laundry akan menyimpan cucian. Kemudian bisnis proses untuk melakukan pembayaran. Sistem yang digunakan saat ini melakukan pembayaran masih dengan tunai, di mana customer akan membayar tagihan pada pihak laundry secara cash, dikarenakan pihak laundry belum menyediakan pembayaran secara cashless. Berikut adalah prosedur melakukan pembayaran. Di sini ada gateway, jadi dia ada 3 pilihan, yaitu melakukan pembayaran di awal, melakukan pembayaran sebagian, melakukan pembayaran di akhir. Pada bagian user di current sistemnya adalah customer service time.
Durasi yang dibutuhkan untuk melakukan pembayaran adalah 1-3 hari sampai pakaian customer selesai dicuci oleh pihak laundry. Kemudian pada bagian target system overview, berdasarkan analisis yang dilakukan oleh saya, mendapatkan bahwa pihak laundry memerlukan sistem yang berbasis website. Website ini bertujuan untuk membantu dan mempermudah pelanggan atau calon pelanggan laundry setelah lama yang ingin mendapat informasi mengenai laundry beserta prosedur pemesanannya. Pada website yang akan dibangun, admin akan berperan sebagai pemberi layanan melalui website. Admin akan mengetahui orang yang membooking laundry dan menindaklanjuti hal tersebut. Sebelum mengakses website, pihak admin harus melakukan login terlebih dahulu dengan menginput username dan password yang telah didaftarkan sebagai admin sebelumnya. Setelah login berhasil, admin dapat mengelola website tersebut. Pada website juga terdapat fitur login untuk customer. Maka customer yang berhasil login akan dapat melakukan booking laundry dan melihat informasi pada website tersebut. Berikut adalah PPMN target sistemnya. Pada bagian pertama, start dari pihak customer akan mencari informasi pada website, kemudian melakukan booking laundry. Kemudian pihak laundry setelah melakukan prosesnya dan memberikan fakturnya. Kemudian jika customer sudah mendapat notifikasi bahwa cucian sudah selesai, dia akan menentukan apakah akan mengambil cucian langsung atau tidak mengambilnya. Jika mengambil langsung, maka dia harus datang ke laundry situ lama. Jika dia tidak ingin mengambilnya langsung, maka dia akan menginformasikan kepada pihak laundry bahwa tidak bisa mengambil langsung. Kemudian pihak laundry situ lama akan mengirimkan kurir untuk mengantarkan cucian tersebut. Untuk bisnis proses untuk mencari informasi. Pada bisnis proses ini, pengunjung hanya perlu mengunjungi website untuk mendapatkan informasi mengenai pemesanan laundry. Kemudian pada bagian user, pada bagian prosedur untuk pemesanan laundry. Yang pertama, yang bisa melakukan pemesanan adalah customer yang sudah melakukan login, jadi mereka harus sudah mempunyai akun terlebih dahulu. Pertama, start customer melakukan login pada website, kemudian mengisi form pemesanan. Lalu pihak laundry setelah lama akan menerima form pemesanan dan menindaklanjutinya. Kemudian kurir akan melakukan penjemputan cucian kepada customer. Kemudian jika faktur sudah diterima, cucian akan dibawa ke laundry situ lama untuk dicuci. Kemudian pada bagian bab 3 adalah functional requirement. Functional requirement adalah kebutuhan yang berkaitan dengan fungsi atau proses transformasi yang harus mampu dikerjakan oleh perangkat lunak. Di sini ada beberapa fungsi yang tersedia pada website ini. Yang pertama, fungsi melihat informasi laundry, fungsi registrasi, fungsi mengisi form pemesanan, fungsi mengelola pemesanan, fungsi login, fungsi melihat informasi pemesanan, kemudian fungsi yang mencatat informasi cucian. Berikut adalah use case diagram yang saya bangun untuk menjelaskan sistem website ini. Pada use case ada 3 aktor, yaitu kurir, admin, dan pengunjung. Di mana pengunjung terbagi 2, yaitu pengunjung terdaftar dan pengunjung baru. Untuk pengunjung baru adalah pengunjung yang belum melakukan registrasi, jadi mereka belum mempunyai akun. Sedangkan pengunjung terdaftar adalah pengunjung yang sudah mempunyai akun, maka mereka bisa mengisi form pemesanan. Di sini kurir bisa melihat informasi pemesanan dan bisa mencatat informasi cucian. Sedangkan admin dapat mengelola pemesanan yang terdiri dari mencatat pemesanan, mengonfirmasi pemesanan. Kemudian admin juga dapat mengelola informasi yang ada pada laundry. Berikut adalah use case skenario untuk melihat informasi pada laundry. Di sini ada 8 use case skenario yang mewakili use case yang saya buat di use case diagram. Pada use case yang pertama adalah use case untuk melihat informasi laundry.
Kemudian use case kedua adalah use case untuk registrasi. Kemudian use case skenario yang ketiga adalah use case to login. Use case skenario yang keempat adalah untuk mengisi form pemesanan. Use case skenario yang kelima adalah untuk mengelola pemesanan. Use case skenario yang keenam adalah untuk mengolah informasi laundry. Ini dilakukan oleh admin. Kemudian use case skenario yang ketujuh adalah melihat informasi pemesanan yang dilakukan oleh kurir. Kemudian pada use case skenario yang ke-8 adalah use case untuk mencatat informasi cucian. Pada bagian user karakteristik, pada sistem ini terdapat 3 grup user. Grup pertama adalah pengunjung atau masyarakat yang belum mempunyai akun. Jadi mereka bisa secara bebas masuk ke website dan memperoleh informasi dari website Situ Lama Laundry. Kemudian pada user group yang kedua adalah customer. Customer adalah pengunjung yang sudah mempunyai website. Maksud saya pengunjung yang sudah mempunyai akun. Jadi mereka sudah dapat membuat pemesanan. Kemudian user group yang ketiga adalah admin. Admin adalah pihak yang mengelola jalannya website. Mereka dapat mengelola isi konten dan mengelola pemesanan. Kemudian pada bagian data requirement, bab ini menjelaskan proses pembuatan base data yang akan dibutuhkan dalam penyimpanan data yang terdiri dari entity relation diagram dan translasinya. Berikut adalah ERD yang saya bangun untuk sistem ini. Terdiri dari 6 entity beserta atributnya masing-masing dan relasinya masing-masing. Ada entity admin, pemesanan, kurir, informasi cucian, customer, dan akun. Berikut adalah hasil ERD translasinya. Kemudian pada tabel 10 dapat kita lihat adalah keterangan dari ERD translasi. Jadi di sini sudah saya sebutkan, sudah saya tuliskan nama tabelnya, atributnya, tipe atributnya beserta panjang atributnya. Kemudian ada juga keterangan dari atribut tersebut. Di sini ada 6 tabel. Kemudian pada bagian non-functional requirement, di sini adalah kebutuhan yang menunjukkan batasan-batasan pada pelayanan atau fungsi yang disediakan oleh laundry Situ Lama. Berikut adalah kejelasannya. Di sini ada 4 parameter yang saya gunakan, yaitu bahasa komunikasi. Semua konten pada sistem menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian pada parameter availability, sistem dapat digunakan 24 jam. Pada parameter usability requirement adalah sistem laundry Situ Lama dapat dengan mudah digunakan sekalipun bagi orang awam karena sistem sudah bersifat user friendly. Kemudian pada parameter performance, sistem dapat menampilkan data atau informasi yang dicari user dalam waktu maksimal paling lama adalah 10 detik. Sekianlah presentasi saya untuk SRS yang saya buat. Bila ada salah kata saya mengucapkan mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi.